Hai, saya Nining Rahmawati, berperan sebagai Kepala Bidang Manajemen. Hai, saya Isna Minawati dari bagian pasien Sufi. Hai, saya Seranti Sulaiman, berperan sebagai pengelola PPI. Hai, saya Marenti Ola, saya berperan sebagai Kepala Ruangan RPD 1. Saya Tri Ayu Patmawati, berperan sebagai preseptor akademik. Hai, saya Maria Dolores Dari, saya berperan sebagai preseptor klinik. Hai, saya Maria Florentina Aksanade, berperan sebagai preseptor klinik. Halo, saya Maria Yunita Jong. Kami berperan sebagai presepti. Selamat pagi, ibu-ibu preseptor klinik. Selamat pagi. Baik, agenda kita hari ini, saya akan menjelaskan terkait dengan panduan praktek klinik keperawatan dasar ya. Sebelumnya saya juga sudah melakukan pembekalan. Ya, adapun tata tertibnya nanti pertama, mahasiswa itu setiap mahasiswa diwajibkan mengisi daftar hadir di setiap ruangan. Setiap mahasiswa pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Selamat datang di ruangan RPD 1, ruangan anggrek Rumah Sakit Umum Daerah ND. Jadi sebelum kita mulai praktek klinik, kita orientasikan dulu. Kita orientasikan ruangan RPD 1. Tapi sebelum itu kami mau menyampaikan ada beberapa ketentuan. Yang pertama, adik-adik mereka harus membuat satu kasus visual perawatan pasien. Kemudian membuat logbook. Apa yang kalian kerjakan harus ditulis, kemudian ada buku kompetensi yang harus kalian isi, apa saja yang kalian lakukan diisi dan kemudian ditandatangani oleh preseptor klinik yang mendampingi kalian melakukan kompetensi tersebut. Kemudian yang keempat, kalian harus menyiapkan format untuk ujian. Jadi nanti hari terakhir sebelum kalian mengakhiri dinas di ruangan ini ada ujian satu kasus ya. Masing-masing dapat kasus, kemudian kita ujian. Jadi formatnya itu sudah disiapkan sehingga hari H itu kita tinggal menilai apa yang kalian buat untuk kasus tersebut. Kemudian kalian juga harus membuat LP. Jadi besok pagi sebelum praktek ini kita adakan pre-conference untuk kita melihat LP yang kalian buat dan kita akan menguji menyamakan persepsi terkait dengan konsep dasar yang kalian buat di LPS. Saya kira itu saja. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita orientasikan ruangan LPD 1. Mari kita mulai ya. Ini ruangan LPD 1 kami di sini ada 6 tempat tidur. Ini biasanya kita sebut memang di sini aturannya pakai nama pasien, tetapi kita bisa tulis pakai bed. Ini bed 1, bed 2, bed 3, bed 4, 5, dan 6. Kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan berkaitan dengan pasien itu ada troli emergency di situ, ada troli untuk tindakan, semua ada di situ, obat-obatan ada di sebelah sini. Sedangkan untuk kamar mandi pasien ada di luar ada di luar, ada kamar mandi petugas. Kemudian ruangan untuk kita pre-conference nanti di sebelahnya. Kemudian untuk menaruh barang-barang kalian nanti ada di loker di ruangan keperawatan, ruangan ganti. Di situ kalian boleh ganti baju, taruh di loker tas-tasnya sehingga saat kalian membutuhkan tinggal baru kalian ambil. Saya kira itu saja untuk orientasi kita pagi hari ini. Kira-kira ada yang belum atau yang mau ditanyakan? Iya, baik Ibu. Ada pertanyaan. Ya, silakan. Ibu, kami ini kan belum mendapat pembagian jadwal dinas. Oke. Baik, untuk jadwal dinas, setelah ini kita langsung susun. Saya minta tolong nama-namanya kalian diberikan ke kami sehingga kami bisa menyusun dinas apa saja. Ada yang pagi, sore, dan malam hari. Kita melihat dengan kebutuhan ruangan. Harusnya kalian tuh dinas pagi terus mengikuti dengan CI yang bertugas.
Tapi karena kebutuhan kami di sini, jadi tidak memungkinkan untuk adik-adik numpuk di pagi hari saja. Jadi bisa sore dan malam hari sehingga kompetensi yang kalian butuhkan tidak rebutan. Kalian bisa mendapatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan dari adik-adik. Ada lagi pertanyaan? Oke, masih ada pertanyaan lain selain pertanyaan yang tadi? Bagaimana dengan kasus? Oke, untuk kasus nanti habis ini kita buatkan ada beberapa kasus sesuai dengan jumlah pasien yang ada, kemudian kita lotre. Ya, kita lotre siapa yang dapat kasus untuk oksigenasi, nanti dia buat kasus oksigenasi. Siapa yang dapat nutrisi, dia buat nutrisi. Nanti kita lotre. Ya, nanti kita buat dulu kasusnya sesuai dengan jumlah pasien yang ada. Saya kira itu saja. Bagaimana ada tambahan, Ibu Enti? Kalau tidak ada tambahan, adik-adik masih ada pertanyaan? Oh, pas. Pas kalau begitu, baik. Saya yakin adik-adik siap untuk besok kita mulai. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Direktur Rumah Sakit, atau dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang, yang kami hormati Kepala Ruangan, yang kami hormati Preceptor Akademik, yang kami hormati agenda pertemuan kita hari ini adalah penerimaan praktek klinik keperawatan dasar Prodi D3 Keperawatan ND. Yang pertama, sambutan dari Prodi D3 Keperawatan ND. Kepada Ibu, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Adapun tujuan mahasiswa kami praktek di sini, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa ini adalah praktek klinik keperawatan dasar. Jadi tujuannya adalah di mana mahasiswa ini mampu mengaplikasikan apa yang mereka sudah dapatkan dari teori. Jadi terkait untuk perawatan dasarnya, kami berharap bahwa mahasiswa kami bisa mendapatkan kompetensi terkait dengan perawatan dasar di rumah sakit ini. Jadi mahasiswa kami kurang lebih ada 30 orang yang nanti akan melaksanakan praktek ini selama kurang lebih 3 minggu. Jadi kami menitipkan mahasiswa kami, ibu-ibu semua ya, semoga mahasiswa kami bisa mendapatkan kompetensi ini dan praktek dengan baik, dengan benar di rumah sakit ini. Dan sekian. Selanjutnya, sambutan dari pihak rumah sakit sekaligus penerimaan mahasiswa. Kepada Ibu, disilahkan. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat untuk kita semuanya juga. Sehat selalu. Baik, yang terhormat, Ibu Perawat yang terhormat, para kepala banget, para preceptor klinik, rumah sakit daerah ini, kami sampaikan bahwa rumah sakit umum daerah kami ini tersedia 21 unit ruangan. Harapannya dengan adanya unit-unit ini terkait, adik-adik semuanya bisa mengikuti praktek nanti dengan baik sesuai dengan target dan kompetensi yang akan dicapai, dan menyampaikan juga bahwa kami menyediakan preseptor-preseptor yang ada di masing-masing unit tersebut. Demikian yang bisa disampaikan, dan sekali lagi kami dari pihak manajemen mengucapkan selamat datang kepada adik-adik praktek klinik dari keperawatan ND. Semoga apa yang menjadi target capaian kompetensi dari program keperawatan ND dapat terlaksana dengan baik. Sekian dan terima kasih. Agenda selanjutnya, simulasi dari PPI dan pasien safety. Kepada Ibu, disilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Jadi sebelumnya adik-adikku sekalian, mahasiswa atau presiden yang hadir hari ini yang kami banggakan. Jadi di sini saya sebagai pengelola PPI akan menjelaskan sedikit tentang pencegahan dan pengendalian infeksi. Baik adik-adik, dalam rangka untuk mencegah infeksi, kita mengenal ada 5 momen untuk cuci tangan. Yang pertama sebelum bersentuhan dengan pasien, kemudian 5 sesudah bersentuhan dengan pasien secara langsung. Kita mulai saja bagaimana cara untuk 6 langkah cara mencuci tangan. Oke, yang pertama kita basahi 2-3 cc cairan hand rub pada kedua telapak tangan kita. Kemudian digosokkan kepada telapak tangan, lalu digosokkan ke punggung tangan. Kemudian selesai lagi, lalu kedua tangan kita kunci. Kemudian gosok ujung jari pada telapak tangan.
Oke, dan selesai. Jadi seperti itu ya adik-adik, nanti jangan lupa diingat setiap kita terima komen ya. Jangan lupa ya, ada Kami dari bagian pasien safety mungkin ada beberapa hal yang akan kami jelaskan kepada adik-adik yang akan berdinas. Jadi ada 6 SKP atau sasaran keselamatan pasien. Di antaranya salah satu yang penting sekali untuk adik-adik perhatikan adalah identifikasi pasien. Dari pasien ini saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Kami dari pihak manajemen, seperti yang tadi kita sudah pertemuan, kami mengantarkan mahasiswa sehingga saya serahkan ke Ibu Kepala Ruangan, dan untuk kelanjutannya kami serahkan kepada pihak ruangan. Baik Ibu, terima kasih saya menerima mahasiswa. Baik, selamat pagi adik-adik sekalian. Selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Marianti Ola, saya Kepala Ruangan di RPD 1. Selamat datang di RPD 1. Nanti di RPD 1 ini kita mempunyai 2 preseptor, yaitu Ibu Mersidari dan Ibu Enti. Jadi nanti setelah pembagian yang dari kampus kan sudah dibagi masing-masing ya preseptornya. Jadi nanti silahkan dengan perseptor masing-masing. Jadi nanti saya serahkan ke perseptor kalian masing-masing. Ya, jadi nanti tinggal lihat siapa yang mendapatkan koleksi dan siapa yang mendapatkan. Baik, selanjutnya silahkan dengan perseptor. Terima kasih. Baik, selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi Ibu. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaannya lah maka kita dapat hadir dan berkumpul di sini untuk acara pre-conference kita pagi hari ini. Sebelum kita memulai pre-conference, saya minta salah satu untuk pimpin kita dalam doa. Minta tolong Nona cantik. Baik, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Dan izinkanlah saya memimpin doa ini dengan ayat dan agama saya di Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, dan syukur kami Tuhan kehadirat-Mu. Terima kasih Bapa karena Engkau masih berikan kami nafas kehidupan sampai dengan hari ini. Kiranya Engkau dapat memberkati kami agar kegiatan yang akan kami lakukan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semua doa ini kami serahkan kepadamu lewat perantaran Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih adik yang telah membawa kita dalam doa. Untuk selanjutnya, orang bilang tak kenal maka tak sayang, maka kita memperkenalkan diri masing-masing. Mulai dari kami berdua, nanti dilanjutkan dari Ibu Ina dan selanjutnya. Untuk saya preseptor klinik di sini sudah 20-an tahun. Nama saya Ibu Maria Dolores Dari, biasa dipanggil dengan Ibu Mercy. Jadi saya dari Wolotombo, kemudian saya sudah bekerja di sini sudah 24 tahun. Kemudian untuk teman saya, Ibu Enti, silakan. Baik, nama saya Maria Florentina Aksanade, biasa dipanggil Bu Enti. Bertugas di ruangan ini sudah 15 tahun. Lanjut dengan adik Presepti. Nama saya Maria Yunitazo, biasa dipanggil Ina, mahasiswa semester 3. Nama saya Surya Febrianti, biasa dipanggil Surya, mahasiswa semester 3. Lanjut. Nama saya Maria Serina Baru, biasa dipanggil Sirli, mahasiswa semester 3. Nama saya Fadila Aulia Mambang, biasa dipanggil Dila, mahasiswa semester 3. Baik, terima kasih kita sudah saling memperkenalkan diri. Ini Ina, terus Sonia, terus Sherly, kemudian dengan Dila. Oke, untuk selanjutnya untuk pre-conference ini kita kontrak waktu kurang lebih sekitar 30-60 menit. Jadi mohon kesediaan dari adik-adik semua untuk mengikuti pre-conference ini sampai selesai. Kita lanjut. Sebelum kita mulai, saya ingin bertanya dulu, kira-kira tujuan dari adik-adik Presepti ini datang ke sini untuk praktek itu tujuannya apa? Jadi kami perlu tahu tujuan dari adik-adik sehingga adik-adik itu punya komitmen untuk belajar. Mau tahu apa yang harus tahu dulu apa yang mau kalian dapatkan selama praktek di ruangan RPD 1 ini. Mulai dari Dina.
Ibu, terima kasih. Tujuan kami datang ke sini untuk belajar bagaimana aplikasinya karena di kampus kami sudah belajar materinya. Kami ke sini untuk belajar lebih dalam tentang aplikasi bagaimana merawat kebutuhan dasar pada manusia. Oke, terus ya. Baik, terima kasih Ibu. Kami datang praktek sini dengan tujuan bekal yang sudah dosen kami ajar di kampus akan kami tuangkan di sini ada yang praktek Instagram supaya kami lebih mengetahui apa saja kebutuhan dalam praktek sini. Oke, baik. Selanjutnya kita mulai dari LP. Kami mau melihat sejauh mana adik-adik memahami konsep dasar dari LP yang kalian buat. Sehingga kalau kalian benar-benar memahami, berarti kalian sudah siap untuk praktek klinik di perawatan. Artinya langsung ke pasiennya. Jadi mulai dari Dila, kemarin LP apa yang dibuat? Kebutuhan oksigenasi, Kemudian nutrisi, Sonia, terus eliminasi, Nina, kebutuhan cairan dan elektrolit itu. Oke, baik. Sudah dibuatkan semua? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kalau begitu kita mau bertanya dulu, Dila, terkait dengan oksigen. Kira-kira definisi oksigenasi itu apa? Baik Ibu, terima kasih. Kebutuhan oksigenasi merupakan kebutuhan di mana kita untuk mendapatkan O2 dan mengeluarkan CO2. Oke, bagus sekali. Yang kedua, Shirley, ada struktur tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan. Ada sistem pernapasan bagian atas dan ada sistem pernapasan bagian bawah. Jadi disebutkan sistem pernapasan bagian atas apa saja? Kita lanjut ke Ina. Ya, Ibu. Ina bisa menyebutkan tipe-tipe kekurangan oksigen dalam tubuh. Kira-kira apa saja? Tipe-tipe kekurangan oksigen dalam tubuh ada hipoksia, ada hipoksemia, gagal napas, dan perubahan pola napas. Oke, luar biasa. Jadi kalian sudah memahami konsep dasarnya, konsep dasar teorinya ya. Kemudian kita lanjut ke asuhan keperawatannya. Kira-kira kalian paham tidak terkait dengan kebutuhan oksigen ini? Apa yang dibutuhkan pasien-pasien yang mengalami gangguan oksigenasi? Mulai dari Dila. Kira-kira pengkajian apa saja yang kalian lakukan untuk pasien-pasien yang gangguan dengan oksigenasi? Oke, adik-adik, untuk prekonferensi ini mungkin kita sudah selesai, tetapi sebelumnya saya ingin bertanya ke adik-adik, mungkin adik-adik punya pertanyaan terkait dengan oksigenasi ataupun terkait dengan ruangan yang mau kalian pakai untuk klinik ini. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke, baik, silakan. Terima kasih Ibu sebelumnya. Mungkin mewakili teman-teman ini, kalau misalkan ada pasien nih, kan dia kita mau kasih oksigen Ibu. Jadi nanti kira-kira dia punya selang itu tuh kita ambil di mana Ibu tempatnya? Oke, baik. Untuk selang oksigen itu kita letakkan di troli emergency. Jadi di troli emergency itu ada A, B, C, D. Jadi di breathing, Jadi di breathing itu kita ada taruh di B ya. Ada yang kedua itu, ada rak yang kedua itu kita taruh oksigen itu ada oksigen nasal kanul ya maksudnya. Kemudian ada NRM, ada simple mask. Jadi sesuai dengan kebutuhan pasien. Kalau memang dia butuhkan selang nasal kanul, berarti ambilnya di rak yang kedua. Di troli emergency di setiap ruangan itu kita sudah siapkan. Jadi kalau kakaknya bilang, "Dek, tolong ambil selang oksigen," berarti kalian ambilnya di situ. Sudah paham? Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Pas ya. Kalau pas, mungkin Ibu Enti sebelum kita tutup mungkin ada tambahan. Baik, untuk adik-adik setelah melakukan kegiatan atau memenuhi prasatnya, terus terakhirnya harus diminta tanda tangan sama pembimbing atau perawat yang sedang berdinas di saat kalian dinas. Sudah paham? Paham Ibu. Kalau sudah paham, sudah ya. Kayaknya sudah semua, kita sudah selesai pre-conference. Kita akan kembali ke pasien ya. Kita langsung ke praktek klinik di ruangan RPD 1. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.